Halo. Halo Dwi. Oke teman-teman, ini namanya Kak Deki. Kenalan dulu dong, Kak Deki dari mana asalnya? Oh ya, perkenalkan semuanya, saya Medil Kiano, asal dari Papua. Oke Kak Deki, latar belakangnya apa nih? Oh ya, kalau latar belakang saya S1-nya jurusan kimia, dan setelah selesai kuliah, saya lanjut mengajar di SMA Kristen Kalampurus Jayapura. Ngajar apa tuh? Sebagai guru kimia dan juga geografi. Oke, Kak Deki sekarang lagi di ESU ya? Iya, sekarang saya lagi di ESU sebagai mahasiswa master di jurusan kimia dengan spesifikasi organik geochemistry. Gedungnya yang mana tuh? Gedungnya yang sebelah sana. Itu gedung kuliah saya, biasanya dari lantai 2 sampai paling atas. Oh wow. Kalau boleh tahu di sini kuliahnya pakai beasiswa atau biaya sendiri atau gimana? Boleh cerita? Oh ya, kalau saya kuliah di sini dengan beasiswa LPDP. Dan saya jadi awardee tahun 2018, tetapi baru bisa kuliah 2021 karena pandemi jadi tertunda. Wow, LPDP. Oke, Kak Deki kan bilang Kak Deki pakai beasiswa untuk kuliah di ESU ini. Ya. Dan beasiswanya adalah LPDP. Terus mau tanya dong, kenapa LPDP? Kenapa? Ya, kalau alasannya ada beberapa sih. Yang pertama itu karena apply LPDP itu gampang dibandingkan dengan beasiswa lain. Mungkin kita ngisi formnya tidak terlalu banyak, satu. Yang kedua, kenapa LPDP? Alasan kedua adalah LPDP punya jalur khusus untuk orang-orang dari Indonesia Timur. Nah, kalau untuk tahun ini kan ada namanya LPDP afirmasi. Dan ada yang khusus lagi untuk orang Papua namanya LPDP afirmasi untuk Papua. Nah, di sana LPDP kasih kemudahan-kemudahan supaya hanya kalau kita apply LPDP di lewat jalur-jalur ini, kita hanya bersaing dengan orang-orang dari daerah kita. Dan itu cukup mudah dibandingkan kita apply LPDP yang reguler. Nah, kalau reguler itu saingannya banyak loh, Dwi. Jadi se-Indonesia, ya. Jadi itu ya menurut saya agak ribet dan peluang kita kecil. Jadi ini salah satu cara di mana LPDP menolong, dalam tanda kutip ya, menolong orang Indonesia Timur supaya apply dan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia Timur. Seperti itu menurut saya dulu. Oke. Ya. Tadi Kak Deki katanya beasiswa pakai beasiswa Indonesia Timur kan? Ya. Tapi perkembangan terbaru sekarang BIT itu cuma sampai 3 angkatan. Ya. Dan sekarang udah dilebur sama afirmasi. Ya. Bisa dikasih tahu nggak sedikit info tentang itu kalau Kak Deki tahu? Iya, beasiswa LPDP sekarang benar bahwa BIT itu sudah ditiadakan. Nah, yang sekarang ada adalah beasiswa afirmasi. Nah, tapi beasiswa afirmasi ini ada beberapa kategori. Kategori pertama adalah beasiswa afirmasi dengan areanya adalah area 3T. Nah, 3T itu apa? Area yang tertinggal, terbelakang, sama terluar. Nah, itu dikhususkan untuk orang-orang yang ada di Indonesia Timur maupun yang ada di bagian utara, bagian selatan, dan bagian barat dan bagian timur Indonesia. Nah, yang berikutnya yang membedakan BIT dengan afirmasi adalah untuk afirmasi itu sendiri pilihan kampusnya lebih banyak dibandingkan BIT. Nah, waktu BIT kami itu cuma tiga negara, cuma kayak Korea, Jepang, dan juga Amerika Serikat. Tapi sekarang bisa apply ke US, bisa apply ke Australia, bahkan bisa ke Eropa. Nah, itu kelebihan dari beasiswa afirmasi yang sekarang. Nah, afirmasi sendiri ada juga dibagi lagi khusus menjadi afirmasi yang untuk orang Papua. Nah, yang untuk orang Papua ini yang paling unik dan paling memudahkan anak-anak Papua supaya bisa apply karena TOEFL atau IELTS-nya di waive atau ditiadakan seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita bakalan cari tahu lebih lagi tentang pilihan Kak Deki untuk kampus ya. Kita sekarang di ESU untuk teman-teman. Kita lagi di ESU, Arizona State University. Kenapa ESU? Atau mungkin yang pertama, kenapa jurusannya tuh? Apa namanya? Organic Geochemistry. Bisa ceritain nggak? Oke, sebenarnya ini kayak istilahnya apa ya? Saya dialihkan sama profesor saya. Saya pertamanya memilih untuk ngambil chemical education karena saya latar belakangnya guru, jadi saya lebih pengen fokus di bagaimana pengembangan mengajar kimianya atau lebih ke kurikulumnya.
Tapi begitu saya datang ke sini karena pandemi, profesornya tidak lagi melakukan penelitian yang di bidang chemical education tersebut, dan dia nawarin saya untuk beralih ke organic geochemistry. Nah, saya rasa itu cukup menarik karena waktu S1 saya, tugas akhir saya juga tentang sintesis organik gitu. Jadi ya menurut saya tidak apa-apalah saya ambil itu. Akhirnya profesornya memberikan beberapa jurnal, saya baca jurnalnya, ternyata cukup menarik untuk dilakukan penelitian ini. Dan hal yang lain adalah saya tanpa sengaja juga tahu bahwa untuk geochemistry itu ASU termasuk yang terbaik di US. Wow. Dia peringkat 3 di US, di seluruh US dia peringkat 3. Jadi di bawah Caltech dan juga Penn State. Dan salah satu profesor saya di sini ya cukup baik lah gitu. Dan menurut saya ini cuma bonus ya, karena saya sebenarnya tidak tahu tentang ini, saya juga baru tahu. Dan penelitian organik geochemistry ini lebih ke bagaimana mempelajari reaksi organik yang terjadi di alam, tidak sama dengan yang terjadi di lab. Dimana kalau di lab kita hanya mungkin memperhitungkan entalpi dan juga mekanisme reaksi, tapi kalau yang terjadi di alam kita harus menghitung kinetiknya juga, termodinamika juga yang mungkin tidak pernah dihitung. Kira-kira seperti itu, dan itu cukup menarik buat saya. Oke. Kira-kira boleh bagiin nggak bagian paling sulit dalam seleksi LPDP, dan kalau sulit kira-kira ada kiat-kiat khusus nggak dari KTK buat teman-teman yang mau ikut seleksinya nanti? Oke, sebelum sampai ke sana kita perlu tahu dulu tahapan di seleksi LPDP itu apa saja. Nah, yang paling umum adalah yang pertama ada namanya seleksi administrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada namanya seleksi tes TPA. Dan yang ketiga adalah tahap terakhir, yaitu seleksi wawancara. Dan mungkin tiap-tiap orang beda ya, punya pengalaman yang berbeda. Nah, khusus untuk saya sendiri, saya merasa yang paling challenging, yang paling susah itu adalah di wawancara. Sebenarnya bukan susah, tapi ya gampang-gampang susah lah. Karena pertanyaannya itu, wawancaranya ada 3 orang waktu itu. Saya kurang tahu sekarang ya, yang paling update di beasiswa afirmasi Papua mungkin sudah berbeda. Nah, waktu saya itu ada 3. Yang pertama adalah akademisi, yang kedua adalah dari psikolog, dan yang ketiga adalah dari purnawirawan jenderal atau tentara. Nah, masing-masing ini mereka punya pertanyaan yang berbeda-beda. Kalau yang pertama tadi, akademisi, dia akan bertanya tentang area research kita, kenapa kita tertarik ke kampus itu, dan lain-lain. Dan kita perlu jawab dengan jawaban yang cukup meyakinkan, supaya tidak dikejar-kejar. Yang kedua adalah psikolog. Nah, psikolog ini dia akan bertanya tentang seputar kelemahan dan kelebihan kita, seputar hal-hal yang pernah kita hadapi dalam hidup, atau seputar tentang hubungan kita dengan orang lain, dan intinya lebih ke karakter pribadi kita. Dan itu cukup challenging menurut saya. Kalau kita jawabnya tidak hati-hati, kita bisa kita bisa tidak lolos. Tapi kunci dari ketiga poin ini menurut saya adalah kamu harus menjadi diri kamu sendiri. Kamu harus jawab dengan jujur setiap pertanyaan, karena semua gerak-gerikmu dinilai. Dan kalau jawabanmu cukup tegas, dan itu ibaratnya kamu sampaikan dari hati, dan itu cukup memuaskan pewawancara, mereka akan lanjut ke pertanyaan berikut, dan semuanya kamu bisa lalui dengan dengan baik gitu. Saya tidak bilang dengan mudah, tapi dengan baik. Oke, sekarang salah satu juga pertanyaan wajib di setiap video-video segmen ngobrol beasiswa. Hal-hal baik apa yang menurut KTK bisa kayak petik dan bawa kembali ke Indonesia? Ada beberapa hal sih. Yang pertama mungkin kayak kita bisa akses ke dosen kita tuh seperti seorang teman ya. Dia itu tidak seperti seorang yang jauh tinggi di sana dan kita di bawah sekali gitu. Kita bisa akses ke dia itu seperti teman. Artinya kapanpun kita mau datang dan kapanpun kita punya pertanyaan, ya sesimpel apapun pertanyaan itu dia akan tanggapi dengan sangat serius. Dia akan sediakan waktu untuk menjawab pertanyaan kita. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin di sini sistemnya lebih santai ya. Santai dalam artian
dari cara berpakaian atau seperti itu kita tidak terlalu, dosennya juga tidak terlalu formal. Kadang dia cuma pakai sepatu, kaos kaki, celana pendek. Nah ini yang kita jarang jumpai di Indonesia, dan di sini ada. Baik itu ketika dia ngajar di kelas ataupun ketika dia mau ketemu kita. Nah terus hal yang lain lagi adalah ketika kita butuh bantuan, dia responnya sangat cepat sekali. Itu yang saya rasa ketika saya ada di lab, dia responnya cepat sekali, terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan riset saya itu. Nah itu sih mungkin yang saya coba sudah rasakan di kampus. Terima kasih teman-teman semua sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes.